Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, sudah sarapan pagi? Sudah. Alhamdulillah, ya. Seperti biasanya sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. KM-nya Safitri ya. Safitri dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu, berdoa dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar materi tentang akuntansi, perusahaan, jasa, dagang, dan manufaktur ya. Ya, Nah, sebelum belajar, biar kalian lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya adalah tentang yel-yel SMK Al-Muslim, yang kita semuanya sudah tahu. Nah, Ibu minta salah satu dari kalian maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Oke? Oke. Ibu minta Safitri untuk maju ke depan. Safitri. Oke. Yang lainnya kita berdiri, kita ikutin Safitri. Yang semangat. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Siapa kita? SMK Al-Muslim. Siapa kita? SMK Al-Muslim. Siapa kita? SMK Al-Muslim. SMK Muslim. Jujur, disiplin, kreatif, tangguh, bertanggung jawab. Sudah semangat semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Hari ini masak semuanya? Masuk. Ibu absen dulu. Ini Ibu pakai mapel pal karena di sini jam pertama kita Ibu ambil dari ini ya, jamnya pajak. Oke. Ya, sudah masuk. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa, kita persepsi atau mereview kembali materi minggu lalu. Oke, masih ingat materi minggu lalu? Masih. Kemarin kita belajar tentang apa ya? Jurnal. Jurnal. Jurnal umum, terus juga ada jurnal khusus. Sebelum belajar jurnal, Ya, jenis-jenis perusahaan ditinjau dari kegiatan usahanya. Terus juga ada siklus akuntansi perusahaan dagang. selain yang bisa angkat tangan. Selain Safitri. Kemarin kita belajar tentang apa? Jadi sebelum kita belajar ke siklus akuntansinya, ya, ke jurnal khususnya, nah kita kan belajar teorinya dulu tuh, ya, masih teorinya dulu. Kita belajar tentang apa? Nanti Bu kasih hadiah, hadiahnya nilai. Taki, iya. Bukti transaksi yang digunakan di perusahaan dagang. Bukti transaksi, ya. Oke, kita ini ya, apa namanya? Kan kita materinya mengenai perusahaan dagang, ya, perusahaan dagang. Tapi sebelum kita membahas mengenai perusahaan dagang, gitu, kita membahas dulu mengenai perusahaan secara umum, gitu. Nah, perusahaan itu kan ada jenis-jenisnya ya, ada jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya apa saja? Jenis-jenis perusahaan. Latifah, ya. Perusahaan jasa, Perusahaan dagang, sama perusahaan industri. Nah, bedanya apa? Bedanya perusahaan jasa, perusahaan dagang dengan perusahaan industri. Iya. Perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang menjual jasa seperti rumah sakit, terus perbankan, sekolah, dan lain-lain. Itu kalau misalnya perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang menjual barang.
agen. Mm-mm. Terus kalau misalnya perusahaan industri atau manufaktur itu adalah perusahaan yang memproduksi atau membuat barang-barang. Good. Ya, benar. Itu tadi jenis-jenis perusahaan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai perusahaan dagang. Ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Kia bahwa perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang membeli barang dagangan kemudian menjual kembali kan? Ya, tadi contohnya seperti supermarket, toko, dan lain-lain. Ya, itu. Nah, biasanya transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang itu transaksinya apa saja? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya. Iya, transaksinya apa saja? Transaksi penjualan, Penjualan pasti, transaksi pembelian, pembelian, transaksi penerimaan kas, ya, terus transaksi pengeluaran kas. ya betul, ya. Nah, terus kemudian gitu. Tadi intinya ada 4 ya transaksinya ya, intinya 4 gitu. Nah, kalau transaksi penjualan itu kan ada penjualan tunai, ada penjualan kredit. Oke. Nah, itu biasanya kan harus ada bukti transaksinya. Buktinya biasanya berupa apa? Nota kontan. Itu kalau penjualan tunai. Kalau penjualan kredit, faktur. Ya, faktur kopi. Oke, benar. Gitu. Kalau pembelian, bukti transaksinya. Pembelian Nota kontan asli. Iya, nota sama sebenarnya ya, nota kontan asli gitu. Kemudian faktur asli gitu. Kalau misalkan untuk penerimaan kas, seperti penjualan tunai itu kan ada penerimaan kas ya. Itu bukti transaksinya apa? Bukti kas masuk. Bukti kas masuk, benar. Kalau untuk pengeluaran kas, seperti misalkan bayar utang, terus kemudian bayar gaji pegawai, itu bukti transaksinya apa? Bukti kas keluar. Ya, bukti kas keluar gitu. Sampai di sini paham? Paham. Paham. Nah, ini kan kaitannya dengan laporan keuangan. Nah, biasanya untuk menyusun laporan keuangan itu biasanya ada tahapan-tahapannya yang dikenal dengan siklus akuntansi. Baik, Ibu akan tampilkan PPT-nya ya, PPT-nya. Nah, ini PPT-nya. Oke. Nah, ini materi lalu yang sudah kita pelajari. Ini sudah kita bahas. Nah, sekarang ini adalah siklus akuntansi perusahaan dagang. Dulu pernah waktu di kelas 10 ya, kalian belajar mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, di sini ada bedanya siklus akuntansi perusahaan dagang dan perusahaan jasa ya. Bedanya adalah di jurnal khusus dan buku utama atau buku pembantu. Bedanya di sini. Kemudian di laporan keuangannya juga beda, terutama di laporan laba ruginya itu beda gitu. Itu ya. Kenapa beda? Karena kegiatan usahanya juga beda. Maka di sininya ada beda, ada perbedaan tapi cuma sedikit saja. Baik, kita mengingat kembali kelas 10 gitu, ya. Ibu minta dijelaskan gitu mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Saskia, maju ke depan. Siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Kelompok Taki ngejelasin itu siklus akuntansi perusahaan dagang. Thank you Taki. Dilihat ke sini aja. Dari yang sini ya Bu? Iya. Jadi siklus akuntansi perusahaan itu pertama pasti ada transaksi. Jadi dari transaksi ini nanti kita bakal buat jurnal. Nah, jurnal yang dibuat itu ada jurnal khusus. Jurnal khusus isinya ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, sama yang terakhir ada jurnal umum. Nah, dari kita bikin jurnal ini kita posting ke buku besar. Iya, betul. Jadi buku besar itu ada buku
besar utama sama buku besar pembantu. Terus buku besar pembantu itu ada tiga, ada tentang dagang, utang dagang, sama persediaan barang dagang. Terus setelah itu kita buat neraca saldo. Iya. Kita buat neraca saldo. Terus dari neraca saldo ini kita buat AJP-nya, terus buat neraca saldo setelah disesuaikan, terus bikin kertas kerja 10 kolom, terus bikin laporan keuangan, terus bikin jurnal penutup. Jurnal penutup ini nanti masuk ke buku besar aku ya, Bu? Iya. Ya. Terus habis itu kita bikin neraca saldo setelah penutupan, terus baru nanti ulang lagi ke transaksi. Oke, thank you Taki. Ya. Nah, begitu dong, aktif ya. Ya. Nah, ini adalah materi minggu lalu ya. Oke. Oke, nah kita lanjut dengan materi berikutnya. Materi berikutnya adalah sesuai dengan siklus akuntansi, maka materi berikutnya adalah jurnal, ya, jurnal khusus dan jurnal umum. What is the meaning jurnal? Jurnal itu kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah harian, catatan harian, gitu ya, jur. Baik. Oke, nah untuk materi saat ini yang kita pelajari adalah ya, kita belajar teorinya dulu. Yang pertama adalah mengenai pengertian jurnal khusus, kemudian macam-macam jurnal khusus, kemudian bentuk jurnal khusus. Nah, ini adalah nomor 1 sampai nomor 3 adalah teorinya. Kemudian yang nomor 4-nya nanti kalian sudah mulai ya mengaplikasikan ya atau menerapkan, yaitu mencatat transaksi dalam jurnal khusus. Nah, kemudian setelah itu baru seperti biasa ya, kalau pelajaran akuntansi selalu ada latihan soal gitu dan pembahasan. Latihan soal dilakukan secara kelompok ya, dan nanti hasilnya dipresentasikan oleh kalian. Oke? Oke. Nah, untuk teorinya itu bisa kalian baca di buku ya, di Digislamik. Di Digislamik. Kalian bisa dibuka Digislamiknya yang konten oke. Yang KD2 ya. Oke, yang KD1. Di situ juga ada PPT, ada video, ada LKPD. Nah, kita pakainya pakai yang ini aja, pakai yang e-book yang halaman 210 sampai 237. Halaman 210 ya. Kalau misalkan kalian mau dibaca, dibuka. Ya, silakan dibuka halamannya dan dibaca. Ibu kasih waktu kalian untuk membaca.
Nah, untuk yang jurnal khusus itu halaman 228. Oke. Oke, kalian baca sampai 218 sampai 220 ya. Oke. Sudah dibaca? Sudah belum? Sudah. Oke. Nah, seperti biasa, kalau kalian sudah membaca buku, berarti kalian harus menyampaikan kembali apa yang sudah kalian baca, gitu. Ya. Nah, kita mulai dari jurnal khusus. Ya. Tadi yang sudah kalian lihat di situ ada pengertian jurnal khusus, ada manfaatnya, kemudian ada bentuk-bentuknya, terus kemudian jenis-jenisnya ya, macam-macam jurnal khusus, bentuknya, terus kemudian bentuknya itu gambarnya seperti apa gitu. Oke, kita mulai dari siapa yang mau menjelaskan nih mengenai Saskia? Iya, iya. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang sejenis yang terjadi secara berulang-ulang. Oke, benar ya. Yang lain setuju nggak? Setuju. Setuju. Iya, gitu. Nah, kalau di perusahaan dagang, itu kan transaksinya itu selalu berulang-ulang. Kayak seperti penjualan, setiap hari selalu ada penjualan kan, gitu. Maka nggak mungkin dicatat di jurnal umum. Itu harus dicatat di jurnal penjualan, gitu. Ya. Iya, biar lebih ringkes. Itu, lebih praktis. Tujuannya seperti itu. Ya. Nah, ini yang membedakan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang, yaitu dari jurnal khususnya. Itu. Nah, terus kemudian, sesuai dengan jurnal khusus itu dibuat sesuai dengan transaksi-transaksi yang ada di perusahaan dagang. Nah, transaksinya kan tadi ada 4 kan? Oke, berarti bentar. Oke, Ibu sampaikan dulu ya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu materinya mengenai jurnal khusus. Tujuan pembelajarannya sesuai dengan materi tadi yang sudah ada di atas gitu. Tujuannya adalah Raisa, dibaca Raisa. Tujuannya adalah menjelaskan pemakaian jurnal khusus dengan benar. Terus yang kedua adalah menyebutkan macam-macam jurnal khusus dengan benar. Terus yang ketiga mengidentifikasikan bentuk-bentuk jurnal khusus dengan benar. Dan yang terakhir menganalisis dan mencatat transaksi perusahaan dagang dalam jurnal khusus dengan tepat. Oke. Kemudian berikutnya manfaat belajarnya. Farida, keep smile. Kenapa sih kita perlu belajar mengenai jurnal khusus? Iya. Kenapa sih kita perlu belajar mengenai jurnal khusus? Supaya kita mengetahui definisi macam-macam jurnal khusus serta bentuk-bentuk dari jurnal khusus. Terus? Terus
supaya kita bisa menganalisis dan mencatat transaksi perusahaan dagang dalam jurnal khusus yang baik dan benar. Ya, nah yang pertama pasti kita tahu teorinya ya, tahu teorinya. Terus yang keduanya kita bisa menerapkannya atau kita bisa mencatat transaksi-transaksi gitu yang ada di dalam perusahaan, yang ada di dalam perusahaan dagang ke dalam jurnal khusus gitu. Itu ya. Yang ketiganya, nanti kalau misalkan kalian punya toko ya, punya usaha gitu. Nah, setidaknya kalian sudah punya gambaran gitu. Mengenai pencatatan keuangannya itu ya gitu atau kalian misalkan bekerja di bagian accountingnya atau di bagian keuangannya atau pembukuannya gitu ya. Misalkan di supermarket atau misalkan di perusahaan-perusahaan dagang gitu. Nah, kalian sudah punya gambarannya, kalian sudah belajar ilmunya. Nah, itu manfaatnya. Kemudian berikutnya, nah untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan modelnya itu adalah PBL. PBL itu adalah Problem Based Learning. Problem itu berarti masalah, ya. Berarti nanti kita menyelesaikan masalah, ya. Itu. Terus kemudian metodenya adalah nanti dengan presentasi setelah kalian setelah kalian menyelesaikan tugas ya secara berkelompok ya, terus kemudian nanti kalian akan mempresentasikan gitu. Dan di sini gitu karena ketika pembelajaran itu kan pusatnya itu adalah siswa ya, jadi pembelajaran itu berbasis kepada siswa gitu, maka ibu minta ketika belajar kalian tuh aktif gitu. Karena kalau misalkan kalian belajarnya aktif gitu, kalian tuh akan cepat bisa. Beda orang yang aktif dengan orang yang pasif. Ya, gitu. Ya, dan biasanya kalau pasif itu biasanya ya kan diem aja. Itu lama-lama biasanya bete ya, biasanya gitu. Bosen gitu, ya. Gitu. Cepat bisa biasanya kalau orang yang aktif gitu. Dan ibu itu cuma hanya sebagai fasilitator atau sebagai pembimbing kalian gitu. Oke? Oke. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Zaskia pengertian daripada jurnal khusus. Nah, namanya juga jurnal khusus ya, maka istilah bahasa Inggrisnya atau istilah akuntansinya adalah spesial jurnal. Kalau mie spesial biasanya pakai telur ya. Kalau spesial jurnal, yang spesial apanya? Jurnalnya. Ya. Kalau jurnal umum kan cuma satu, kalau ini jurnalnya banyak. Ya. Oke. Nah, tadi yang sudah kalian baca, gitu. Jurnal khusus itu sebenarnya ada 4, ini ya, sampai sini 4 gitu. Sesuai dengan jumlah transaksinya yang terjadi pada perusahaan dagang. Nah, biasanya ada tambahan jurnal umum. Gitu. Coba Cak, itunya apa namanya macam-macam jurnal khusus atau spesial jurnal. Dibaca. Macam-macam jurnal khusus atau spesial jurnal. Yang pertama itu ada jurnal penjualan atau sales jurnal. Yang kedua ada jurnal pembelian atau purchase jurnal. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas atau cash receipt jurnal. Yang keempat ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment jurnal. Yang terakhir ada jurnal umum. Oke. Nah, ini adalah bentuk daripada sales journal. Bentuknya seperti ini. Dibaca. Jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi jurnal penjualan. Jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang secara kredit. Ya, jadi sales journal itu untuk mencatat transaksi penjualan kredit.
Gitu. Penjualan ada dua kan? Ya. Ada tunai, ada kredit. Nah, kenapa yang dicatat penjualan kredit? Siapa yang tahu? Kenapa yang dicatat penjualan kredit bukan penjualan tunai? Karena dia ada terminnya kan Bu. Ada termin. Apa sih termin itu? Termin tuh kayak syarat. Syarat, iya. Ada lagi? Kenapa penjualan kredit? Karena ada piutangnya. Ada piutangnya. Iya, ya kan kalau penjualan kredit debitnya piutang, kreditnya penjualan, gitu. Kalau penjualan tunai dicatatnya di mana? Penjualan tunai dicatatnya di mana? Penerimaan kas. Iya, betul, betul, ya, di penerimaan kas, gitu. Nah, ini kolom-kolomnya adalah tanggal, nomor faktur, keterangan, termin, debit, kredit. Sampai sini paham? Paham, ya. Keterangan biasanya untuk apa? Buat ini dia tuh dari PT mana sih gitu kan Bu? Misalkan Nah, PT Bahtera. Ini keterangan ini adalah untuk nama pembeli, atau istilahnya apa? Apa? Debitur. Customer atau debitur, ya. Oke. Sampai sini paham. Terus kemudian kita lanjut dengan jurnal pembelian. Jurnal pembelian itu lawannya dari sales jurnal. Sama, kolom-kolomnya sama. Nah, cuma bedanya adalah di debit kreditnya. Nay, dibaca Nay. Jurnal khusus yang digunakan. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang secara kredit. Oke, ada yang bisa menjelaskan kenapa kolom-kolomnya seperti ini? Ya, Fit, silakan Fit. Kolom tanggal itu untuk mencatat transaksinya itu tanggal berapa. Betul. Terus juga nomor faktur. Di setiap nomor faktur tuh pasti kan ada keterangannya kayak LPJ berapa itu untuk ngisi. Terus keterangannya itu buat menulis customer kita. Ya. Nah terminnya itu kan syarat dari transaksinya dicatatnya di situ. Kenapa pembelian di debit? Karena itu pembeliannya secara kredit, jadi pembelian ditaruh di debit dan kredit ditaruh dan utang ditaruh di kredit. Betul. 100 buat Safitri. Ibu suka. Next, lanjut penerimaan kas. Siapa yang mau membahas? Ipe. Latifah silakan dibahas. Di sini yang ketiga ada jurnal penerimaan kas, terkait jurnal. Jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas secara tunai. Contohnya ada 1. Penjualan barang secara tunai, penerimaan keuntungan dari konsumen. Yang ketiga ada penerimaan pendapatan lain-lain. Di situ tanggalnya itu buat ngisi tanggal buat di transaksinya, terus namanya itu kayak BK berapa atau LPJ, terus keterangannya nama apa? Nama debitur atau nasabah gitu. Iya, bisa. Terus kasnya itu diisi sama kas, potongan penjualannya berapa, penjualannya ditaruh di kredit, terus sama piutang. Oke. Nah, ini kan kalau penerimaan kas itu kan transaksinya kan ada penjualan barang secara tunai ya. Kalau penjualan barang secara tunai berarti debitnya kas, kreditnya penjualan. Kalau penerimaan piutang berarti debitnya kas, ininya piutang. Nah, kalau misalkan ada potongannya nih, jadi ada diskonnya gitu. Nah, berarti di sini potongan penjualannya dimasukkan, kasnya berkurang biasanya. Nah, kalau ada penerimaan pendapatan lain-lain, di sini biasanya ada satu kolom lagi, yaitu serba-serbi, ya. Nah, ini terpotong. Oke, next, lanjut. Nah, jadi ini lawan-lawanan nih. Kalau tadi kan penjualan lawannya pembelian, penerimaan lawannya pengeluaran, gitu. Kalau tadi bahasa Inggrisnya receive penerimaan, kalau pengeluaran payment. Iya, little I can ya. Oke. Siapa yang mau bahas? Angkat tangan. Siapa?
Kalau nggak ada, Ibu tunjuk loh. Mau ditunjuk atau mau angkat tangan sendiri? Aku. Raisa. Jadi jurnal pengeluaran kas itu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas secara tunai. Contoh-contoh transaksinya ada pembelian barang secara tunai, terus ada pembayaran utang, sama pembayaran beban-beban. Terus untuk jurnalnya kolom tanggal diisi tanggal transaksi. Terus nomor buku itu untuk kode transaksinya kayak LPG, BKK gitu Bu. Terus habis itu keterangannya itu diisi nama customer debitor gitu Bu. Iya, Terus betul. habis itu debitnya ada pembelian untuk jumlah pembelian, terus ada jumlah utang dagang, terus yang itu di debit, terus kalau di kreditnya ada jumlah kas sama potongan pembelian. Oke. Ada yang tahu kenapa debitnya pembelian dan utang dagang, kemudian kreditnya kenapa kas dan potongan pembelian? Karena kan kita kan pengeluaran kas secara tunai. Iya. Bisa jadi pembelian barang secara tunai. Berarti otomatis barang kita nambah, jadi pembeliannya bertambah. Good job. Ya, itu betul jawabannya. Berarti logika kalian, analisis kalian itu sudah bagus. Itu, ya. Nah, ini teorinya sudah selesai nih. Teorinya sudah selesai. Nah, kalau teorinya sudah selesai, ya, kalian sudah paham belum? Sudah paham ya. Nah, kalau sudah paham, berarti sekarang kita lanjut ke berikutnya, yaitu prakteknya ya. Prakteknya ya. Oke. Masih ada jurnal umum. Oke, jurnal umum sudah familiar semuanya. Minta tolong dibahas. Siapa yang mau membahas mengenai jurnal umum? Taki. Jurnal umum. Iya, jurnal umum. Jurnal umum itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. Jadi transaksi-transaksi yang berada di jurnal khusus itu dicatatnya di jurnal umum. Nah, dalamnya itu ada rekening pembelian sama rekening penjualan. Dan jurnal umum ini bentuknya lebih ringkas ya. Jadi cuma ada tanggal, keterangan itu tadi diisinya kayak contoh transaksi itu rekening pembelian atau penjualan, terus ref, terus debit sama kredit doang. Iya, keterangan itu untuk akun ya, untuk akun. Oke, apa sih retur pembelian? Apa sih retur penjualan? Retur pembelian itu mengembalikan barang. Jadi otomatis utang dagangnya bertambah. Ya nggak sih Bu? Retur Lebih kayak Itu barang yang kita beli itu diretur. iya, barang yang beli kita retur ya, karena Ada kerusakan. iya, betul. Iya. Kalau retur penjualan? Dari customer balikin. Iya, iya. Oke, kalau bagi pembeli namanya retur pembelian, kalau bagi penjual namanya retur penjualan. Iya. Sales retur, purchase retur. Berarti yang di jurnal umum itu untuk retur semua ya Bu? Iya, jadi yang di jurnal umum itu biasanya untuk retur. Oke, nah ini teorinya ya. Dan Ibu anggap kalian sudah paham semuanya dan aktif belajarnya. Nah, berarti sekarang kita langsung ke prakteknya. Nah, di sini ada contoh soal nih. Contohnya cuma sedikit gitu. Nah, oke. Nah, untuk mengerjakannya ya, biar kalian lebih paham gitu, kita kerja kelompok. Nah, kerja kelompoknya sesuai dengan tempat duduknya aja ya, biar cepet ya. Oke. Kalian mau mengerjakannya mau di mana? Mau di buku atau mau di Excel? Excel, good. Ya, kalian bisa mengerjakannya di Excel. Oke. Ya. Dibagi-bagi gitu. Ibu, ini pakai satu Excel aja gimana? Ya, pakai satu Excel saja, tapi mengerjakannya bareng-bareng ya. Oke, ya silakan. Nanti dikirim ke Ibu. Yang mengerjakannya, yang masuk-masukinya, jadi ada yang masuk-masukinya ke
ke tadi ke jurnal khusus gitu. Ada yang bacain gitu. Ya, bagi-bagi tugas. Nama dia pelajaran Takobahina. Terminnya itu 2/10 N/35. Dah. Bentuk jurnalnya sama seperti tadi dengan bentuk jurnal yang ada di atasnya. PPT-nya bisa kalian lihat di Digislamik ya. Angka. Matawa. Menjual barang dagang secara tunai sebesar, berarti penjualan. Tadi secara masih. Dan kamu lupa itu. Jualan tunai. Ini keterangan itu untuk buy. Enggak, itu nggak yang enggak, soalnya kan yang satunya juga keterangan lu. Enggak ada yang itu. Udah gitu aja deh. Itu berapa? Enggak. Ini kok isi ini nggak masuk ya? Itu jelas cuma ada ini. Kalau kan nanti aja diunduh. Terus dibeli barang pembelian. Ya, yang mau ditanyakan apa? Bisa tanyanya dari tempat duduknya ya. Bisa dari tempat duduknya. Yang ditanyakan yang berkaitan dengan soal yang Nih, iya, pembelian, iya. utang pembelian. Iya, utang sama pembelian ganti. Iya, ini ganti. Pembelian, iya. Terus kemudian kalau yang ini benar kan? Oke. Ya, oke. Iya. Iya, yang ini tuh apa namanya? Yang ini pembelian, yang ini jadi debitnya itu adalah pembelian,
Kalau untuk jurnal pembelian yaitu utang. Utang. Sebentar. Ada ralat. Nah, yang jurnal pembelian. Yang jurnal pembelian. Yang di sininya, di lembar jawabannya. Itu debitnya itu pembelian, kreditnya utang. Yang ini pembelian. Yang ini nih. Nah, ya itu yang pembelian. Iya, yang ini nih. Debitnya itu adalah pembelian. Ini pembelian berarti. Masuknya ke tadi bukti utang itu pembelian ya? Iya. Kalau penjualan itu utang. Yang debitnya itu pembelian, yang kreditnya utang. Bisa pakai ini nggak sih? Jangan pakai ini. Ini pakainya pakai yang ini aja. Data pembelian dong. Yang mana? Iya. Iya betul. Bentar. Untuk yang jurnal umumnya. Ini kan ya Bu, data pembelian. Berarti Iya. Kalau kredit biasanya agak menjorok ke kanan. Apa? Ini berarti diganti juga ya Bu? Yang mana? Yang penerimaan kas. Berarti Bener. dia kreditnya itu harusnya sama aja. Benar. Yang ini kan diganti utang Iya. pembelian. Iya. Betul. Ibu berarti ini diganti yang tadi. Iya. Pembelian utang. Tanggal berapa? Berapa? 25. Iya. PT Barata. Ini Bu. Berarti di bawahnya tinggal nambahin jumlah. Dijumlahin. Iya, dijumlahin. 14/12. Jangan lupa dikasih nama ya nanti ya, itunya di atasnya atau di bawahnya. Nama kelompoknya. Ini kelompoknya 1, ini kelompoknya 2, ini kelompok 3. Atau kita kasih nama sesuai dengan akuntansi ya. Udah. Coba buka deh. Ada di atas loh. Tadi di mana katanya? Itu enggak. Iya kan di situ ada mesin. Berarti nggak tadi di penjualan ya. Apanya? Kedua tuh
nggak bisa tuh. Biasanya nih, yang kamu kerjain itu di jurnal mana ada atau penjualan di tanggal ini kaji. Ada saya. Jadi nama jadi jurnal itu jadi dia itu bukan nama PT-nya. Itu data penjualan di di situ lihat di situ. Itu penjualan berarti pilihan dagangnya kredit. Lima juta. Dijual barang, dijualan. Tanggal 16. F P J 12 strip G 2 per apa namanya tokat cempaka. Oh, 2 per 10 30 12 juta. 12 juta. Diterima barang dari toko cempaka atau penjualan yang lebih standar dan memberikan pengurangan harga sebesar 2 juta. Diterima barang atau penjualan. Penerimaannya atau penjualan ya sih atau penjualan kan yang menjual itu pembelian itu kita ada penjualan. Ibu. Ya. Ya. Tanggal 17 itu 17. berarti itu penjualannya. Tanggal 17. Ini kan kaitannya dengan tanggal 16 kan? Nah, tanggal 16 itu transaksinya adalah mengenai penjualan. Penjualan kan? Nah, berarti returnya? Penjualan. Iya, betul. Iya. Iya. Di bawahnya selalu dikasih jumlah gitu. Di bawahnya. Jadi akan ketahuan, iya, jadi akan ketahuan ya, jumlah kasnya berapa, utangnya berapa, penjualannya berapa gitu, akan ketahuan gitu. Ya? Ya? Kan diterima pelunasan utang dari toko cempaka atau penjualan barang tanggal 16 kan 12 juta ya, Bu? Tanggal 16 itu kan 12 juta. Ya, terus? Oh nggak jadi, Bu. Terima kasih, Bu, nggak jadi. Iya. Oh ya, dia kan 12 juta. Di retur 2 juta, berarti yang dihitung di tanggal 26 itu 10 juta. Iya, betul. Betul. Iya, betul. Dari Indonesia terus nanti aja kita dari jadi kita lihat kita ngobrol diterima pelunasan dari
Toko bahan penjualan apa penjualan barang 8 Desember berarti tanggal 8 itu kan dijual dia kredit tuh terus dilunasin pas tanggal 18 Desember lihat utang itu ada ininya nggak ada diskonnya nggak 8 ke 18 berarti 10 hari berarti 20 juta 400 potongan penjualannya 400 itu 19 juta Di mana dulu sama? potongannya 400 iya dan itu bukannya bisa 19 Enggak, yang tanggal 8 itu kan 20 juta. Anjir, kata-kata bukan itu sudah beda Enggak sih. 19 juta 600 kan 20 juta tadi potong dari 400 ribu kan dia bayar 10 hari Tanggal 23 lunasi utang pengeluaran satu. kalau ngitung termin itu ada termin atau kalau ngitung termin itu dari hari yang kerja tinggal ada ya tinggal ada udah berarti dia tetap Utangnya berapa? di selama pelunasan piutang dari Pakar Kalau yang sudah bisa dikirim ke Ibu. Masuknya kas ya? Iya, dikirim ke Ibu. Berapa tadi? 12 juta.
Oke, sudah selesai ya, dikirim ke Ibu ya. Apanya? Jadi PDF. Boleh dalam bentuk PDF. Tapi nanti kalau PDF nggak usah. Iya, soalnya terpotong-potong nanti. Iya, kalau PDF. Dikirim ke Ibu kalau yang sudah selesai. Kita bahas ya. Mana apa penerimaan pembelian. Oke, siapa yang mau? Soalnya gini, udah makmur membeli barang dagang secara tunai. Nah, udah makmur ya. Oke. Bentar. Kasih kelompok 1 sudah mengirim. Kelompoknya Raisa. Ini kelompoknya ini ya, tulis ini kelompok 1. Kenapa? Ini kelompoknya Raisa jawabannya. Ya. Ibu kasih namanya di sini ya. Kelompok 1. Kelompok 1. Raisa. Terus Savitri. Kelompok 2 dan kelompok 3? Belum, Bu. Belum. Sudah selesai? Kan dia ada apa-apa ini juga. Ini jangan diperlihatkan ya. Nanti di kopas. Benar. Kita lanjut ke ini lagi. Oke, berikutnya PPT aja. Enggak semuanya sih. Gila? Ini. Udah belum? Oke, ini sudah belum? Lagi ngesumin, Bu. Lagi Oh ya udah. digambar. Oke. Apa silinder? Ada. Kok jadi bahasa Inggris no? Iya. Wow, Ya, waktunya sudah tinggal sebentar lagi. Nggak ada salah itu nanti. Ya.
Sudah? Kepisah. Sudah? Ibu sabar. Udah dikirim, Saskia? Nggak bisa. Lah. Aduh. Apanya? Iya, diisi. Tadi sama, namanya sama. Iya, iya. Jadi jumlah debat sama dengan jumlah kredit. Iya, sama diisi. Oke. Buat 40 juta ya? Ya. Ini ada ukuran, berarti Kelompok 3 sudah dikirim. Oke, makasih. Kelompok 3. Waduh, ininya Google Sheet-nya nggak bisa ya di tempatnya Ibu ya? Ibu dikirimnya lewat chat ini Bu, pribadi Bu Tati. Oke, ya. Ya, oke. Nah, yang ini punya Taki ya. sumpah pelan-pelan terhilang. Ibu download dulu ya. Downloadnya lewat Excel. Ini kelompok 3. Tinggal kelompok 2. Bentar bersabar, tenang. Kelompok 3. Kok gini? Kok kosong? Tadi lu macet apa? Gua save. Nggak gua apa-apain. Tuh. Kelompok 3. Ini offline. Enggak. Ibu masa? Ibu kok kayak gini, Bu? Apanya? Saya mau ngirim malah kayak gini. Coba dibantu sama temennya. Dibantu. Ini Taki. takut, kambing. Terus kemudian Taki. Nangis yuk. Dia makanya sempat putus ya sama ini. Enggak. Jadi lu belum bisa ya? Nge-save? Masa ya? Mana save-nya? Tadi masukin kemana? Di file. Baca-baca bukan. Astagfirullah. Baru udah ngomong. Nah, ini ada. Ini Enggak, ini punya Taki. Nih. Tuh, ibu nggak bisa dibuka bu filenya. Jadi Berarti nanti kalau misalkan presentasi berarti pakai punya kamu aja ya. Dihubungkannya ke sana aja, bisa kan ya? bisa di sini nggak bisa dibuka juga. Iya, Bu. Jadi makanya. udah di save, tapi dia nggak bisa. lembar jawabannya juga nggak ada. Ini ya Bu, udah kosong. Jadi dia Waduh. kayak tuh. Kayak Ngertinya tadi di mana? Di Buka sini. Excelnya lagi. Di sini hilang. Ini tadi yang ngerjain satu lah ini ada Di nih. sheet ya? beda. Coba buka Excelnya dulu. Aduh. Dia nggak punya Excel. Dia pakai apa? Coba. Ada. Ada kocak. Ini lu kadang ada. Ya. Ya. Coba Raisa dibantu.
Itu ada dede. Itu yang kosongnya Kak. Berarti hilang ya? Iya, Bu. Filenya hilang. Dia jadi keset, cuma dia nggak bisa dibuka lagi pas di save-nya. Oh iya, Aduh. Pasti ada nggak Kak? Coba kirim. Oke. Coba kirim ke Tati. Tati buka ya. Oke, Taki dikirim ya? Bisa. Tapi coba buka Kak. Mana udah dikirim belum? Sabar. Mudah-mudahan bisa, kita doakan ya. Gelar doa bersama. Jangan nangis. Saya mau nangis Bu. Iya sih, sudah dikerjain ya. Bisa. Ya udah, kalau misalkan kalau misalkan ini Taki dikirimnya ke saya, ke ibu nggak apa-apa. Iya. Ya. Enggak, maksudnya yang kelompoknya sini. Iya, dikirimnya ke ibu aja. Nggak apa-apa. Dari Taki dikirimnya ke ibu aja. Sabar sayang. Udah. Oh. Naik sudah naik. Nggak bisa dikirim, Bu. Kan dibuka aja nggak bisa. Dibuka nggak bisa. Nggak bisa Bu. Itu dikirim ke Tati nggak bisa dia. The file can pick up was not a document. Taki bisa dibuka nggak? Dia nggak. Kan nggak bisa kekirim Bu. Dia nggak bisa kirim ke saya, Bu. Saya. Oke, apa namanya, karena waktunya sudah habis, berarti nanti di ini lagi ya. Untuk yang kelompok 2 gitu, karena ada trouble terkait dengan jawabannya gitu, yang tidak bisa dikirim dan tidak bisa dibuka gitu, maka nanti dikerjakan lagi ya di luar sini gitu. Jadi kita bahas untuk yang kelompok 1 dan kelompok 3 gitu. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ya, namanya juga trouble gitu ya. Nah, oke. Di sini ada 5 jurnal. Oke. Ada jurnal pembelian, yang paling gampang itu jurnal pembelian sama jurnal penjualan sama jurnal pembelian gitu. Yang mau membahas jurnal pembelian dan jurnal penjualan itu kelompok 1 or kelompok 3. 3. Oke. Kelompok 3. Apanya? Enggak, ini yang Ibu tampilkan kelompok kalian gitu. Berarti yang membahas jurnal penjualan dan jurnal pembelian adalah kelompok 3. Ibu buka yang kelompok 3. Silakan maju ke depan kelompok 3. Ya, bisa perwakilannya. Iya. Penjualan sama pembelian. Oke. Silakan, tapi dibahas. Yang lainnya, attention please. Yes. Jadi yang di jurnal penjualan Iya. penjualan ini itu transaksi penjualan cuma ada 2, yaitu ada di tanggal 8 sama 16. Tanggal 8 ini yang debiturnya yang beli ke kita itu toko Bahana. Dia dapat termin 20 yang itu 20. Terus di sini dia tuh kan beli barang 20 juta, jadi di catatan itu di debit maksudnya ke utang 20 juta sama di kredit penjualan juga 20 juta. Terus yang kedua tanggal 16 itu sama aja. Nama debiturnya itu toko Cempaka. Dia beli barang kita seharga 12 juta sama termin 20 yang ke 30 di catatnya itu di debit utang 12 juta sama di kredit penjualan 12 juta. Oke. Yang jurnal pembelian? Iya. Kak Saskia, Ya, Bu. jurnal pembelian, silakan gantian.
Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan dari jurnal pembelian. Jurnal pembelian itu hanya ada satu, yaitu dari toko Baraka. Pada tanggal 13 Desember dibeli dari PT Baraka sebesar 40 juta. Lalu di sini pertama nomor buktinya diisi L14 dan 12 atau dan nama debiturnya adalah PT Baraka dengan termin 2/10 dan M30. Lalu diisi sebesar 40 juta di sebelah debit atau utang adalah 40 juta dan di sebelah kredit Attention please. Attention please. Oke. Jadi kalau ada temennya yang sedang presentasi, memperhatikan ya. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, sekarang Ibu mau minta tanggapan dari kelompok 1. Apa yang disampaikan oleh kelompok 3 menurut kalian gimana? Benar atau salah? Benar. Sama jawabannya, benar. Kalau untuk yang kelompok 2, sama nggak? Sama. Oke, ya. Memang jawabannya benar. Oke, ya betul. Nah, berikutnya kita lanjut ke jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Kelompok berikutnya adalah kelompok 1 yang akan mempresentasikan jawabannya. Oke, silakan siapa yang mau mempresentasikan? Ya, Fitri jurnal penerimaan kas. Jadi kita di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penerimaan kas. Nah, kebetulan di jurnal penerimaan kas ini terdapat di transaksi nomor tanggal 10 yang menjual barang dagang secara tunai sebesar 25 juta kepada pelanggan dengan nomor bukti BKM 02. Tanggal 10 nomor buktinya BKM 02, penjualan tunai keterangannya. Karena penjualan tunai berarti otomatis nah di situ kas di debit sebesar 25 juta dan penjualan di kredit sebesar 25 juta. Lanjut ke transaksi selanjutnya di tanggal 18 Desember diterima pelunasan dari toko Bahana atas penjualan barang tanggal 8 Desember no BKM 04. Tanggal 18 nomor buktinya BKM 04 di keterangan toko Bahana. Jadi dia tuh di tanggal 18 ini diterima pelunasan di tanggal 8 Desember. Di 8 Desember itu dia beli menjual barang secara kredit sebesar 20 juta. Nah, kenapa piutangnya 20 juta tapi ada potongan penjualnya? Potongan penjual itu dihitung dari termin. 20 juta dikali 2%. Hasilnya 400 di potongan penjualan dan kasnya 19 juta 600 di debit. Lanjut ke tanggal 26. Tanggal 26 ini diterima pelunasan piutang dari toko Cempaka atas penjualan barang tanggal 16 Desember dengan nomor bukti BKM 05. Tanggal 26 nomor buktinya BKM 05, toko keterangannya toko Cempaka. Nah, di toko Cempaka tanggal 26 ini dia pelunasan piutang tanggal 16. Tanggal 16 itu dia menjual barang ke toko Cempaka sebesar 12 juta, tapi di sininya kenapa 10 juta. Jadi di tanggal 17 itu Attention please. di tanggal 17 itu dia nge-retro sebesar 2 juta. Jadi ya yang kita hitung itu 10 juta. Terus dia di tanggal 26 itu ada pelunasannya. Jadi 10 juta dikali 2% dari termin, hasilnya 200.000 dan kasnya yang dibayarkan 9 juta 800. Jadi totalnya di kas totalnya 54 juta 400, potongan penjualan totalnya 400, total piutangnya 30 juta dan total penjualannya 25 juta. Oke. Thank you. Terima kasih semuanya. Iya. Please sit down. Nanti dulu. Ya, oke. Kita bahas satu dulu ya mengenai jurnal penerimaan kas. Dari kelompok 3 ada tanggapan dari jawaban yang sudah disampaikan oleh kelompok 1? Nggak ada. Jawabannya sama? Beda. Selisih dikit aja. Menurut kalian jawabannya yang benar jawaban kalian atau jawaban itu kelompok 1? Itu tuh. Apanya? Yang benar kelompok 1 ya. Berarti jawaban kalian salah. Oke. Nah, kelompok 2 menurut kalian ada tanggapan? Kita yang salah tanggal 26. Oh, tanggal di 26 ya. Ya. Oke.
Ini jawabannya sudah benar. Sudah benar ya? Jawabannya sudah benar. Lanjut, berikutnya jurnal pengeluaran kas. Ya, Raisa, silakan. Jadi aku di sini mau menjelaskan yang gimana sekarang kerjaan yang dalam pengeluaran kas. Jadi tanggal 23 itu kan dia dilunasi utang pada PT Barata pada tanggal 13 Desember. Dan di 13 Desember itu dibeli barang sebesar 40 juta. Tapi di tanggal selanjutnya ada barang cacat, jadi dia cuma masuk 30 juta. Jadinya nomor buktinya BKA 04, terus keterangannya PT Barata, debitnya 35 juta. Nah, terus kasnya itu 34 juta 300, sama potongan pembeliannya itu 700 ribu itu dapat dari 35 juta dikali 2%. Nah, terus habis itu 35 juta dikurang 700 ribu itu 34 juta 300 kita lagi kas. Terus yang tanggal 27 BKK 05 keterangannya pembelian tunai didebit sebesar 10 juta dan dikredit kas sebesar 10 juta. Ya, jumlahnya, totalnya. Totalnya itu yang dapat bagian kita kali 35 juta, di pembelian ada 10 juta, di kas ada 44 juta 300, di potongan pembelian ada 700. Oke, ya. Thank you. Yang kelompok 2 sama kelompok 3 ada tanggapan dari jawaban kelompok 1? Apakah jawabannya sama dengan jawaban kalian atau jawabannya beda? Jawabannya benar atau salah? Benar? Betul. Ini jawabannya betul. Thank you kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan. Ya. Jadi tadi kelompok 3 ya sudah presentasi, jawabannya benar. Yang kelompok 1 sudah presentasi tentang ini, jawabannya benar. Makasih. Ya. Tinggal satu jurnal lagi, jurnal umum. Nah, jurnal umum Ibu maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Yang apa namanya? Yang jurnal umum antara kelompok 1 sama kelompok 3, siapa yang mau presentasi? Kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 1. Silakan. Jadi di sini aku mau jelasin yang jurnal umum. Soal ini nih. Ini salah kosong. Yang tanggal 14 itu kan dikirimkan mata debit kepada PT Barata atau barang cacat sebesar 5 juta. Kan dia PT Barata ngeretur barang ke ya kan. Nah, jadi dicatatnya di jurnal umum itu debitnya utang dagang sebesar 5 juta, terus yang kreditnya itu retur pembelian sebesar 5 juta. Ya. Terus yang tanggal 17 itu ada diterima barang dari toko Cempaka, terus penjualan tanggal 16 Desember karena rusak dan memberikan pengurangan harga sebesar 2 juta. Ya. Terus di catatan itu di jurnal umum ada debitnya retur penjualan sebesar 2 juta, kreditnya piutang dagang sebesar 2 juta. Terus dihasilkan 7 juta. Debitnya 7 juta. Ya, thank you Kila. Ya, silakan duduk. Ini jawaban kelompok 1. Ya, ini untuk retur pembelian. Ini untuk retur penjualan. Bener nggak itunya? Apa namanya? Akunnya? Akunnya bener nggak? Betul.
Ini angka-angkanya benar nggak? Benar. Jumlahnya 7 juta benar. Iya, berarti jawaban kelompok 1 benar. Benar semua. Nilainya 100 kelompok 1 ya. Nah, nanti yang kelompok 2 sama kelompok 3 nanti Ibu periksa ya. Kelompok 2 jangan bersedih hati ya. B aja, B aja. Oke. Nah, berarti pembelajaran untuk hari ini sudah selesai gitu ya. Nah, seperti biasa gitu, setelah selesai pembelajaran, pasti kita akan menyimpulkan ya, membuat kesimpulan dari dari mulai tadi awal sampai terakhir gitu ya. Nah, sebenarnya hari ini kita belajar tentang apa sih? Siapa yang bisa angkat tangan? Dari kelompok 1, iya. Kita hari ini belajar tentang jurnal khusus Iya. umum di perusahaan dagang. Ya, pada perusahaan dagang. Ya, terus apa lagi? Ada yang mau menambahkan? Kita tahu lagi macam-macam dari jurnal khusus. Ya, terus? Sama ini Bu, dalam penghitungan jurnal itu kita harus teliti juga dari mulai transaksi retur itu juga harus diperhatikan kayak mulai transaksi kita beli, terus sama retur, sama Iya. nanti lunasin itu harus gimana? Iya. Jadi di sini pencatatan transaksi ke dalam jurnalnya itu harus teliti ya. Ini transaksi ini masuknya ke jurnal apa gitu. Angka-angkanya juga harus teliti karena itu berkaitan dengan uang. Itu. Terus kemudian dari yang lainnya kesimpulannya hari ini kita belajar mengenai jurnal khusus dan jurnal umum. Terus kemudian teliti apa lagi? Ini Bu, tahu caranya bagaimana memasukkan transaksi-transaksi ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum. Betul, iya. Ada lagi? Teorinya tadi kita kan belajar mengenai pengertian ya. Kemudian macam-macamnya, apalagi? Kegunaannya, manfaatnya. Terus kemudian bentuknya ya. Terus kemudian prakteknya adalah kita bisa mencatat transaksi ya ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum. Oke. Dari pembelajaran hari ini kalian sudah ini ya, sudah paham? Paham. Iya, itu ya. Oke, terus kemudian kalau satu lagi gitu, akuntansi itu harus banyak praktek ya, harus banyak latihan soal. Semakin kalian sering latihan soal, berarti kalian semakin bisa. SMK bisa. Yeay. Itu. Terus kemudian untuk tindak lanjutnya gitu, nanti kalian bisa pelajarin kembali ya materi jurnal khusus. Nah, berikutnya pertemuan berikutnya kita sudah nanti akan latihan-latihan soal ya. Gitu. Dan hari ini Ibu suka gitu dengan pembelajaran hari ini gitu karena kalian aktif ketika belajar dan kalian alhamdulillah paham. Ya. Nah, sebelum kita tutup ya, kita baca alhamdulillah dan kita baca doa penutup bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Thank you. Thank you juga Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.